Halo, perkenalin nama aku Mega Wahyuni Tias, biasa dipanggil Mega, dan ini adalah podcast pertamaku sebagai tugas mata kuliah multimedia. Jadi yang mau aku bahas di podcast kali ini adalah tentang menjadi mahasiswa, pengalaman jadi mahasiswa, tentang kampus aku dan juga tentang program studi yang aku ambil. Setelah punya pengalaman hampir 4 semester jadi mahasiswa, akhirnya ada kesempatan juga buat ngomongin ini. Aku itu seorang mahasiswa yang lagi nempuh semester 4 di sebuah universitas negeri yang cukup terkenal di wilayah Jawa Tengah. Terkenalnya di wilayah Jawa Tengah. Kalau di tingkat nasional kayaknya belum begitu terkenal karena kampusku bukan UI, UGM, atau ITB itu. 3 kampus itu juga gak ada yang letaknya di Jawa Tengah. Universitas Negeri Semarang, UNES. Aku kuliah di situ dan ngambil program studi pendidikan teknik informatika dan komputer. Buat yang gak tahu UNES itu punya logo sama warna yang mirip UI. Kuning-kuning gitu, tahu kan ya? Sering dibilang UI cabang Semarang. Letaknya di kota Semarang, Kecamatan Gunung Pati. Dan bukan cuma nama kecamatannya yang Gunung Pati, tapi letaknya emang bener-bener di gunung. Jauh dari Semarang dan butuh waktu sekitar 30 menit kalau dari kampus mau ke kota. Dan anak-anak UNES itu kalau mau ke kota bilangnya mau turun. Iya, emang turun gunung. Tapi di balik itu semua ada beberapa keuntungan juga sih kuliah di UNES. Maksudku keuntungan tinggal di lingkungannya. Pertama, karena di gunung jadi cukup sejuk, walaupun tetap aja panas lah ya, tapi cukup sejuk dibanding Semarang bawah. Kedua, gak butuh helm kalau naik motor sekitar kampus. Ketiga, biaya hidupnya yang bisa dibilang cukup murah. Harga makanan sama harga kosan lebih murah dibanding yang ada di kota besar. Contohnya kosan aku. Harganya itu 1 semester 2 juta dan bisa ditempatin berdua. Kamarnya cukup luas, kamar mandinya di luar, terus ada dapur bersama. Tempat jemurannya luas, sinar matahari juga bisa masuk. Gak ada jam malam, tapi garasinya sempit. Jadi buat ibu kos kalau dengar ini tolong perluas garasinya ya Bu. Keuntungan keempat, menurut aku kamu kalau kuliah di UNES gak akan merasa kecil atau minder karena lihat temen yang pakai barang branded atau kelihatan kaya banget gitu. Menurutku di UNES gak ada yang kayak gitu, dan kalaupun ada juga gak kelihatan karena di UNES lebih banyak orang-orang yang biasanya kalau mau check out barang keranjang di shopping nunggu diskon 11-11. Itu dia tadi keuntungan kuliah atau tinggal di lingkungan UNES. Dan UNES itu dulunya IKIP Semarang, jadi wajar kalau kebanyakan program studinya berkaitan sama pendidikan. Kayak prodi yang aku ambil ini, pendidikan teknik informatika dan komputer, yang masuk lingkup fakultas teknik. Yang murni juga ada teknik informatika, tapi itu masuknya di fakultas MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam ya. Kenapa yang pendidikan di teknik dan yang pendidikan MIPA? Aku juga nggak tahu kenapa ya, karena dari dulu aku masuk juga udah kayak gitu. Oke, suka dukanya jadi mahasiswa PTIK yang paling sering aku alami adalah ketika ada orang tua yang nanya, PTIK itu apa? Terus itu yang dipelajarin apa? Terus kalau lulus jadi apa? Bingung yang jawab. Gimana cara jelasin kita belajar pemrograman atau jaringan komunikasi ke orang-orang yang gak paham tentang komputer atau internet?
jelasin ke anak-anak yang seumuran kita aja kadang susah, apalagi jelasin ke orang tua gitu. Terus pertanyaan, kalau lulus jadi apa? Itu lebih susah lagi dijawab. Walaupun sebenarnya ada banyak bidang pekerjaan buat anak PTIK, dari mulai programmer, database administrator, bikin game, jadi guru, hacker, bahkan sampai jadi YouTuber juga bisa. Tapi kalau ditanya, kalau lulus jadi apa? Apa ya? Jadi biasanya kalau ada yang nanya kayak gitu, aku jawabnya biar gampang, PTIK itu pendidikan komputer, belajarnya tentang komputer. Kalau lulus, jadi guru komputer. Biar gampang aja. Tapi jadi penasaran jawaban teman-temanku kalau ditanya pertanyaan kayak gitu sama orang tua kayak nenek atau kakek mereka. Apa jawaban mereka sama kayak aku ya? Terus jadi mahasiswa PTIK atau mungkin IT itu sering disuruh benerin barang-barang elektronik, kan bukan tukang servis gitu. Tapi ada senangnya juga sih jadi anak PTIK, karena bidang IT yang kita pelajari itu luas banget. Jadi kayak tahu berbagai macam hal, dari mulai pemrograman dengan berbagai macam bahasa, terus tahu jaringan komputer, sampai bikin poster dan jadi YouTuber, kita pelajarin semua. Jadi bisa tahu berbagai macam ilmu di bidang IT dan bisa milih kita mau fokus yang mana, mau fokus kemana, mau ke bidang jaringan atau multimedia, atau mungkin suka game dan mau bikin game. Jadi semester awal belajar semua, terus semester atas mulai fokus mau ke arah yang mana. Ngomong-ngomong tentang menjadi mahasiswa, sekarang semua mahasiswa lagi kuliah online kan? Gimana kuliah online-nya? Lancar kan? Terus apa kabar sinyal? Habis berapa duit buat beli kuota? Oh iya, dapat kuota tambahan dari kampus gak sih? Sekarang lagi banyak yang bertanya-tanya dan protes soal uang UKT yang gak tahu balik enggaknya ya. Tapi aku gak mau bahas itu ya. Ada gak sih dari kalian yang ngerasa kuliah online itu sama sekali gak efektif? Dikasih materi, ngerjain tugas, dan ngumpulin tugas, tanpa tahu tugas yang kita kumpulin bener apa enggak. Dan gitu terus, sampai tugas akhirnya cuma yang penting ngumpulin. Salah bener bodo amat. Udah pasti yang dapat absen, terus dapat poin ngumpulin tugas. Pengetahuan yang didapat, gak tahu ya. Kalau kata temanku, kuliah tatap muka aja gak paham, apalagi kuliah online. Belum lagi cuma tugasnya yang, wow, mau kuliah tatap muka aja. Dosen yang gak pernah ngasih tugas jadi ngasih tugas kan sekarang. Tentu aja itu tadi semua cuma keluh kesahku sebagai mahasiswa yang menjalani kuliah online, sebagai manusia yang menghadapi peristiwa COVID-19. Tapi mau bagaimanapun, hal ini gak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan cuma ngikutin PSBB, selalu jaga kesehatan dan cuci tangan. Mungkin itu aja yang mau aku sampaikan di podcast kali ini. Makasih udah dengerin podcast ini yang sebenarnya isinya cuma curhatan semua. Ternyata asik juga bikin podcast, berasa kayak jadi penyiar radio. Oke, sekali lagi makasih udah dengerin sampai selesai. Maaf kalau ada kata yang kasar atau gak enak didengar. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, kalaupun ada. Stay safe, stay healthy, teman-teman semua. Bye-bye.